lihat sekarang kepada Yudas Iskariot. Ya, mari fokus kita saat ini kepada Yudas Iskariot ya, yang kita sudah pernah bahas. Saya percaya 1 tahun lalu, 1,5 tahun lalu kita pernah sedikit singgung. Tapi saya ingin melihat sekarang dari sudut lainnya. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Firman Tuhan itu ada hal-hal yang baru yang setiap kali kita pelajari dapat kita peroleh. Nah, saya pernah katakan bahwa Yudas Iskariot seperti pelajaran kita itu adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang mengikuti Yesus lebih dari 3 tahun. Ya. Dan tadi kita dalam Markus 14 ayat 43 saya katakan dia salah satu dari ke-12 apa? Salah satu dari ke-12 murid. Nah, ya arti nama Yudas itu sebenarnya tidak buruk. Nggak ada, saya nggak pernah punya memiliki seorang sahabat yang punya nama Yudas. Ya. Nggak pernah saya melihat orang yang bahkan untuk nama binatangnya sekalipun jarang sekali orang kasih nama anjingnya atau kucing itu Yudas ya karena waduh nama ini sangat seakan-akan ini sangat buruk sekali nama Yudas ini. Tetapi sesungguhnya arti nama Yudas atau Judas, Judah, Jud itu adalah baik. Nama Yudas dan Yehuda itu sama. Itu kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Perjanjian Lama itu Yehuda, di dalam Perjanjian Baru itu menjadi Yudas seperti David di Amerika, di Indonesia namanya Daud. David dan Daud. Jadi Yehuda dan Yudas itu nama yang sama, artinya sama. The praised one, yang terpuji. Jadi orang yang dipuji itu namanya, Yudas berarti nama daripada Yudas adalah dia yang dipuji. Dia yang terpuji. Nah, tidak ada yang salah dengan nama Yudas. Tidak ada yang salah. Yesus sendiri memiliki seorang saudara dari satu ayah yang bernama Yudas. Penulis kitab Yudas itu ada. Ya. Siapa dia? Dia adalah saudara kandung Yesus. Kemungkinan besar kakak daripada Yesus ya. Karena Yusuf itu kita sudah pernah pelajari ini ya. Yusuf telah menikah dan mungkin sudah punya anak dan kemudian dia menikah dengan Maria. Kita sudah pernah singgung ini di pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Dan mereka itulah yang sering, saudara-saudara Yesus itu yang sering-sering tegur Yesus kan. Nggak mungkin adik-adik Yesus tegur-tegur kakaknya ya. Pada umumnya di adat Timur Tengah, kakak itu yang sering kali tegur. Dan banyak kali kita lihat dari pelajaran kita waktu lalu, bagaimana kakak-kakak Yesus ini sering tegur-tegur Yesus. Salah satu kakak Yesus yang penulis kitab Yudas itu adalah bernama Yudas kata lainnya bernama Yudas ya. Matius 13 ayat 55 bicara pada saat orang-orang bicara tentang Yesus ya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan kalau Anda membaca kitab Yudas, dia sudah mengakui Yesus itu sebagai apa? Juru selamatnya juga ya. Tapi itulah, nama Yudas itu bukan satu nama yang salah. Dan dia juga cukup dekat dengan Yesus ya pada saat mereka makan ya seperti biasa pada saat mereka makan Yudas itu selalu duduk bukan bukan jauh-jauh dia dekat-dekat dengan Yesus duduk dekat-dekat dengan Yesus selalu contohnya di perjamuan makan terakhir pada saat Yesus bilang oh ada salah seorang di antara kamu itu akan apa mengkhianati aku. Oh, siapa dia Tuhan? Siapa dia? Oh, Yesus cuma bilang apa? Ini yang Yesus katakan dalam Markus 14 ayat 20. Markus 14 ayat 20 Yesus katakan, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang ke-12 ini yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Dan tidak heran Leonardo da Vinci, kita sudah sering lihat dia punya foto. Yudas itu ada di samping kanan Yesus. Ya, satu pinggan untuk mencelupkan roti di sup yang apa ya yang biasa mereka lakukan untuk makan. Jadi sangat-sangat dekat ya. Sangat-sangat dekat dengan ya, nah, seperti yang saya katakan, kadang-kadang ada Timur Tengah seperti adat di Ethiopia, satu itu saling suap menyuap, tanda kasih sayang ya biasanya. Saya sudah pernah tunjukkan fotonya waktu kami di Ethiopia dan itu adalah adat Timur Tengah. Biasa itu orang Timur Tengah itu saling suap menyuap. Ambil rotinya, taruh di supnya, kasih makan orang orang lain. Jadi Yesus dan Yudas itu sangat-sangat apa? Sangat dekat ya. Tapi coba kita lihat di sini, adakah memang itu kedekatan itu karena memang Yesus apa ya? Karena memang ini adalah murid favorit, kenapa dia tidak menjadi murid favorit seperti Yakobus, Yohanes ya, dan Petrus. Nah, kalau kita sudah pelajari itu lalu, murid-murid favorit itu bukan karena Yesus menunjukkan favoritisme, tetapi karena mereka yang mendekatkan diri kepada Yesus ya. Makanya Yesus panggil ya karena mereka itu selalu ingin untuk bersama dengan Yesus walaupun seringkali waktu dipanggil untuk berdoa Yohanes, Yakobus dan Petrus itu seringkali apa? Tertidur. Jadi tapi poin di sini adalah bahwa ada misi Yesus ya. Kedekatan Yesus juga dengan Yudas bukan karena Yudas mendekatkan dirinya atau difavoritkan oleh Yesus, tapi karena ada misi Yesus kepada Yudas.
Ada misi Yesus. Berkali-kali. Berkali-kali Yesus mengusahakan agar Yudas ini sadar. Tadi kita sudah lihat bagaimana Yudas ini memiliki cinta akan uang. Ya, pelajaran kita katakan, dia memiliki cinta akan uang. Dituliskan itu dalam kitab Yohanes. Dan berkali-kali Yesus ingin membawa supaya Yudas itu berbalik. Bukannya menyembah mamon, menyembah uang, tapi berbakti, menyembah apa? Memiliki satu hubungan dengan Yesus. Misalnya, Yesus menyatakan dalam satu pernyataan yang seringkali kita dengar ini, kita seringkali ya ucapkan ini, apa yang Yesus katakan ini dalam Matius 8 ayat 20. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tentu saja, Yesus berbicara ini kepada murid-muridnya akan mengikuti dia. Ya, murid-murid akan mengikuti Yesus. Yesus sudah bilang, aku ini nggak punya apa-apa. Kata lain ya. Tapi secara spesifik, tahukah Anda secara spesifik kepada siapa pernyataan ini dinyatakan? Kepada siapa pernyataan ini diberikan? Di Desire of Ages, kerinduan skala zaman, halaman 293 katakan, pada waktu Kristus sedang menyediakan murid-muridnya untuk pelantikan, seorang yang tidak dipanggil. Itulah sebabnya Yudas itu tidak dipanggil. Yang lainnya Yesus panggil. Jadilah kamu muridku, mari ikut aku, dan lain sebagainya. Yesus panggil-panggil mereka. Tapi Yudas ini tidak dipanggil. Dialah yang tidak dipanggil, tapi dia mendesakkan dirinya di antara mereka. Itulah Yudas Iskariot, seorang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Kelanjutan daripada statement ini katakan bahwa apa? Bahwa ia tampil ke muka. Yudas ini tampil ke muka. Ia meminta tempat di tengah murid-murid itu. Dengan kesungguhan yang sangat. Dan tampaknya ikhlas itu ia berkata. Yudas berkata kepada Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dia telah membawa dirinya untuk jadi murid. Ya, mendesakkan dirinya untuk jadi murid. Tapi dia kemudian katakan apa lagi? Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Statement ini kemudian katakan apa? Kristus bukan menolak dan bukan pula menerima dia. Tetapi hanya mengeluarkan perkataan yang menyedihkan. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak. Jadi Yesus ingin supaya dia apa ya? Dia ingin supaya dia bertobat. Ya, walaupun Yesus tidak panggil dia, tapi Yesus oke saja. Artinya, ya dia sudah jadi bagian dari ke-12 murid. Ya. Dan dengan motif yang Yesus tahu, motif daripada Yudas itu Yesus tahu. Ya, ya, dalam Desire of Ages 293 katakan, Yudas percaya bahwa Yesus itulah Mesias. Dan oleh bergabung dengan rasul-rasul, dengan murid-muridnya, Yesus, ya, ia berharap akan memperoleh pangkat yang tinggi di dalam kerajaan yang baru itu. Seperti murid-murid lain, dia berpikir kalau Yesus jadi pemimpin orang Yahudi, maka dia akan kena apanya? Kena tempiasannya ya, kena percikannya, kena berkatnya ya. Dia akan memperoleh pangkat yang tinggi dalam kerajaan yang baru itu. Ya. Kristus telah memutuskan pengharapannya itu oleh kalimatnya tentang kemiskinannya. Jadi motif Yudas itu untuk memperoleh pangkat yang tinggi, lalu Yesus katakan, "Hei, aku tidak punya tempat untuk bahkan menaruh kepalaku." Jadi boleh dikatakan sejak semula Yesus bahkan mengetahui apa yang Yudas akan lakukan. Yohanes 6 ayat 64 sampai ayat dan Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Firman Tuhan katakan. Tetapi Yesus katakan, Yesus sudah sebutkan pada murid-muridnya, termasuk Yudas di situ ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula. Ayat ini katakan apa? Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 70. Yohanes 6 ayat 70. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, adalah. Betul, Yudas tidak dipilih tapi dia memilih dirinya, tapi Yesus terima dia ya. Jadi itulah sebab Yesus katakan apa? Aku memilih kamu, oke? Ya. Aku memilih kamu, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya itu di dalam kitab Yohanes disebutkan. Tapi pada saat Yesus sebutkan, pada saat Yesus bicara itu tidak disebutkan itu siapa ya. Ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Sudah disebutkan dalam kitab Yohanes, tapi pada saat Yesus sebutkan, tidak sebutkan namanya. Kenapa Yesus ingin supaya ada pertobatan dalam diri Yudas.
Yudas disebut iblis ya. Dalam Yohanes 6 ayat 70. Juga telah diberikan kuasa untuk mengusir iblis. Bayangkan. Dia disebut iblis, tapi dalam Matius 10 ayat 1, pada saat murid-muridnya diperintahkan untuk mengabarkan Injil, termasuk Yudas, mereka semua termasuk Yudas ini menurut Matius 10 ayat 1, diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Ya. Diberikan kuasa untuk roh-roh jahat. Dan bukan itu saja. Dia memiliki posisi yang boleh dikatakan tertinggi. Ya, dengan kata lain, ya, bendahara, pemegang keuangan. Ya. Dia memiliki kuasa sebagai bendaharanya Yesus. Ya. Yohanes 12 ayat 6. Pada saat Yudas berbicara menegur wanita yang menghabiskan uang yang begitu besar untuk mengurapi Yesus. Ya, kenapa dia sampai harus menegur? Kenapa dia harus marah? Hal itu dalam Yohanes 12 ayat 6 katakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia atau si Yudas ini memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri dan ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi adakah Yesus tahu? Yesus tahu bahwa dia itu seorang apa ya? Dia akan menjadi pengkhianat. Tapi selain menjadi pengkhianat, dia seorang koruptor. Ya. Ya, koruptor. Jadi jangan bilang saat ini kalau di gereja kadang-kadang ya sering tidak sering atau tidak banyak saya percaya. Banyak ada gereja-gereja yang ada yang apa? Melarikan uang jemaat, baik pendeta ataupun bendahara, melarikan apa? Menyalahgunakan, mengambil uang apa? Uang kas jemaat. Hati-hati ya. Ini bisa menjadi seperti yang kita sudah baca tadi. Pada mulanya itu tidak begitu si Yudas. Tapi pada satu saat mungkin, aduh bolehlah $10 dulu lah saya untuk diri saya sendiri ya. Saya ambillah $10. Aduh nantilah saya lapor. Aduh lupa-lupa kita $10-nya. Akhirnya jadi $50, jadi $100, jadi $1000. Hati-hati. Ya, hati-hati. Janganlah kita menjadi seperti Yudas. Nah, poinnya. Kalau Yesus sudah tahu dia akan menjadi pengkhianat, kalau Yesus tahu dia seorang koruptor, pencuri, ya, kenapa dia tetap dipercayakan untuk tugas tersebut? Sampai Yesus harus apa? Sampai Yesus mati sekalipun, kenapa dia tidak diganti atau tidak diambil orang lain? Kenapa tidak disebut Nathanael? Yesus kalau Anda baca dalam Yohanes 1 ayat 47, Yohanes 1 ayat 47 dikatakan dia adalah seorang yang sangat jujur, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael. Kenapa Yesus tidak pilih orang yang jujur untuk jadi bendahara? Atau Yohanes yang dikasihi, yang mengasihi Yesus, itu untuk menjadi bendahara. Ya. Kenapa? Kenapa Yesus tidak memilih orang yang dapat dipercaya ya? Kenapa? Karena fokus Yesus itu bukan kas, bukan petty cash atau money box, tetapi person, manusia. Pusat Yesus adalah manusia. Kenapa? Karena dia rindu seorang pengkhianat sekalipun, seorang pencuri atau koruptor sekalipun, dia ingin supaya menjadi orang yang bertobat, saudara. Menjadi yang bertobat. Uang itu gampang dicari atau gampang hilang, itu dapat terjadi, saudara. Ya. Tetapi keselamatan manusia itu lebih penting daripada apa? Petty cash. Daripada money box. Ya. Daripada uang kas yang lain. Dengan pengajaran, dengan pelayanan dan bukti kehidupannya, Yesus berusaha agar Yudas dapat memilih untuk bertobat dan berbalik. Betul, uang-uang itu hilang. Tapi itu bukan berarti Yesus tidak tutup mata. Tapi Yesus mau supaya Yudas bertobat. Berikan terus kesempatan supaya Yudas bertobat. Di Desire of Ages halaman 645 katakan, sebelum Paskah, Yudas telah bertemu kedua kalinya dengan para imam dan ahli Taurat dan telah menyetujui perjanjian untuk menyerahkan Yesus ke tangan mereka. Yesus saja yang dapat membaca rahasianya. Meskipun demikian, ia tidak membeberkan kesalahannya. Pada saat dia berkhianat, Yesus tidak beberkan kesalahan Yudas. Pada saat dia mencuri, berkorupsi, tidak langsung dibawa apa? Diaudit si Yudas, tidak. Yesus tidak, bukan saya berarti katakan, oh sudahlah kita biarkanlah bendara-bendara jemaat ini untuk apa ya? Untuk berkorupsi dan lain sebagainya. Atau pendeta jemaat itu yang untuk korupsi, ambil uang kita biarkan saja. Tapi kita lakukan, dapat kita lakukan. Ada auditor yang dapat mengaudit, ada conference orang-orang conference dapat kita laporkan mungkin pendetanya. Tapi sejauh itu saja yang dapat kita apa? Lakukan dengan kata lain ya. Tapi Yesus di sini dalam kisah Yudas, dia tidak membeberkan kesalahannya. Kenapa?
Pelajaran kita Desire of Ages 645 katakan apa? Karena Yesus lapar bagi jiwanya, pertobatannya. Ia merasakan baginya suatu beban sebagaimana yang dirasakannya bagi Yerusalem ketika ia menangisi kota yang malang itu. Yesus memiliki beban pada saat dia menangisi Yerusalem. Yesus menangisi Yudas. Hatinya berseru, bagaimanakah dapat aku meninggalkan dikau? Ya. Jadi ada kesempatan demi kesempatan sejak semula yang Yesus berikan agar Yudas bertobat. Itulah sebabnya 2 Petrus 3, Petrus nulis secara langsung dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Tuhan kita itu sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ada umat-umat Tuhan yang dipilih. Yang Tuhan ingin supaya apa? Pada saat umat Tuhan yang sudah dipilih ini jatuh, tapi Tuhan ingin supaya dapat apa? Berbalik dan bertobat. Ya. Berbalik dan bertobat. Alkitab tidak mengajarkan sekali kamu telah dipilih, sekali kita telah diterima, menerima kasih karunia Tuhan, kita akan pasti selamat, tidak akan pernah jatuh-jatuh, dan lain sebagainya. Tidak ya. Kita sudah pernah pelajari, pada saat kita yang terpilih itu dapat terkeluar. Yang dipilih dapat keluar. Ya. Efesus 1:14 katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Tapi apa yang terjadi pada saat setelah kita memilih untuk apa? Memilih untuk mengikuti Yesus, tapi kemudian kita tidak mau dikuduskan. Ya, tetap mau hidup dalam kecacatan. Nah, inilah inisiatif Allah untuk memilih bukanlah suatu kebetulan atau suatu pemikiran yang terjadi kemudian. Tetapi hal yang telah dikandung dalam pikirannya bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia menginginkan saudara dan saya itu dipilih untuk menjadi umat-umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Pikiran Allah adalah supaya kita menjadi kudus. Bukan supaya kita pasti tidak akan keluar dari keselamatan. Tidak. Pilihan itu supaya saudara dan saya menjadi kudus dan tidak bercacat. Namun bukan jaminan kita tidak akan pernah bisa keluar dari pilihan Allah. Pada saat kita dipilih, bukan berarti itu menjadi jaminan saudara dan saya tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena seringkali setelah kita masuk ke dalam kebenaran, kita memilih, kita sendiri memutuskan untuk keluar. Seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipilih, namun ia sendiri memutuskan untuk keluar. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengamarkan tentang yang dipilih dan yang keluar. Ini lihat. Mari kita lihat kedua kata ini, panggilan, pilihan, dan juga apa? Jatuh atau keluar atau tersandung. Mari kita lihat. 2 Petrus 1 ayat 10 katakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ingat, kita sudah sering pelajari. Usaha itu adalah segala usaha yang kita minta kepada Tuhan supaya diberikan kepada kita kekuatan tersebut. Supaya apa? Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kalau kita yang dipanggil dan makin teguh dengan usaha yang Tuhan berikan untuk tetap teguh, maka apa dikatakan? Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Jadi ada kemungkinan orang yang dipilih, orang yang dipanggil, dapat tersandung kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk meneguhkan dengan kuat kuasa Tuhan. Meneguhkan pilihan dan panggilan tersebut. Itulah sebabnya kita perlu untuk belajar firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, berdoa setiap hari. Ya. Melayani satu dengan lain setiap hari. Supaya itu menjadi satu keberadaan kita. Satu keberadaan kita. Dan semakin kita diteguhkan. Dan tidak pernah dikatakan sini tersandung. Alkitab dengan kata lain tidak pernah mengajarkan sekali Yudas dipilih, sekali Yudas diselamatkan, dia akan selalu selamat. Tidak. Tidak kita percaya sekali diselamatkan akan terus pasti selamat. Tidak. Tidak demikian. Tapi poinnya adalah kita dipilih untuk menjadi kudus dan menjadi tidak bercacat. Dan untuk menjadi kudus dan tidak bercacat itu adalah satu proses sepanjang kehidupan kita, saudara. Itu satu proses. Itu sebabnya kitab Amsal katakan 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar jatuh, dia dapat apa? Bangkit kembali. Kita lihat ini ya. Kita lihat ada 2 tokoh dari perjanjian lama dan baru yang namanya sama. Kita sudah pernah bahas ini sedikit. Yehuda dan Yudas ya. Yehuda, Judah bahasa Inggrisnya. Itu namanya sama. Yang dipuji. Ya, Yudas sama juga.
Yudas atau Yudas sama-sama namanya artinya sama, yang dipuji. Sama-sama dari kelompok 12. Satu dari 12 anak Yakub, itu si Yehuda itu. Satu dari 12 anak Yakub. Demikian juga dengan apa? Yudas. Yudas itu dari kelompok 12. Satu dari 12 murid Yesus. Sama si Yehuda, Yehuda itulah yang menjual Yusuf sebagai budak. Coba Anda baca Kejadian 37, 26, 29. Mereka akhirnya menjual Yusuf kepada orang Midian sebanyak 20 keping perak. Tapi kemudian apa? Ya, kenapa tidak 30? Kenapa? Karena orang Midian kemudian akan jual Yusuf ke mana? Ke orang Mesir, dan harga budak, ya kita sudah baca itu. Pernah kita bahas tentang hal ini. Harga budak di zaman dulu itu adalah 30 keping. Itu harga budak tuh 30 keping perak, ya. Dan demikian juga dengan Yudas di perjanjian baru. Yudas perjanjian baru menjual Yesus seperti budak sebanyak apa? 30 keping perak. Sebagai 30 keping perak. Tapi coba kita lihat, kenapa Yesus disebut sebagai apa? Yesus itu lahir dari suku mana? Bukan dari sukunya Yusuf, bukan dari suku Efraim atau Manasye, bukan dari suku-suku lain. Yesus itu lahir dari, Yesus dipanggil sebagai the Lion of Judah. Singa dari Yehuda. Kenapa? Ada yang sangat istimewa, kita sudah pernah bahas, saya sudah pernah khotbahkan. Bagaimana Yehuda itulah yang pada saat dia menjadi penjual budak, tapi dia balik. Dia yang kemudian membela Yusuf mati-matian, atau membela Benyamin pada saat dibawa kembali ke Mesir. Dia yang pasang badan, jangan tahan Benyamin, tahan saya. Dialah yang sangat apa? Dari penjual budak, dia jadi pembela budak. Ya. Dan begitu banyak pertobatan sehingga pada akhirnya kalau kita mempelajari kisah daripada Yehuda, dialah yang diberkati oleh Yakub. Itu bukan yang banyak diberkati, itu bukannya Yusuf terus terang ya, tapi Yehuda. Kenapa? Karena pertobatannya. Pertobatannya dia. Padahal dia penjina, dia berzina dengan apa? Dia berzina dengan anak mantunya sendiri. Dengan anak mantunya sendiri, tapi dari perzinahan dengan anak mantunya sendiri itu jadi keturunan Yesus juga ya. Kenapa? Karena Yesus melihat pertobatan umat manusia. Pertobatan daripada Yehuda. Dia bersalah, tapi dia berbalik. Dia bersalah, tapi dia berbalik. Ya, dia tidak seperti Yudas perjanjian baru. Pada saat dia bersalah, gantinya berbalik. Dia menggantungkan dirinya dan mati. Menggantungkan dirinya dan mati. Inilah pelajarannya. Pertobatan yang inilah yang dikendaki oleh Yesus dari Yudas. Yesus mungkin memikirkan kalau bisa Yudas perjanjian baru ini menjadi seperti sama Yudas perjanjian lama yang bertobat. Yudas perjanjian lama yang bertobat. Nah, kenapa? Poinnya kita kembali pada Yesus. Ya, fokusnya kembali ke sana kepada Yesus. Ya, hebat sekali. Bukannya Yehudanya yang kita sudah bahas sedikit hebat. Tapi saya pada saat melihat kisah ini, saya melihat hebatnya Yesus. Yang memberikan kesempatan walaupun dia sangat dilukai. Ingat, di Taman Getsemani dia berdoa sampai apa? Mengucurkan darah. Ya, sampai mengucurkan darah. Karena begitu hebat penderitaannya. Tapi disinilah kita mengikuti teladan Yesus. Yang walaupun dikhianati oleh Yudas, tetapi dia tidak membalas. Dia tidak membalas. 1 Petrus 2 itu 1:22 sampai 23 katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, untuk itulah kamu dipilih. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa itu? Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Tidak berbuat dosa, tidak ada tipu. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Saya coba kita lihat, kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus, ini berat sekali. Kalau saya dicaci maki, kalau saya memiliki satu hal yang benar, lalu hal yang benar itu kemudian orang bongkar bangkir di wall Facebooknya kata, wah pendeta Rantung ini begini. Wah, saya akan membela diri. Enggak begitu dong. Saya salah melihat konteksnya. Mungkin saya akan berdebat dengan orang tersebut di wall untuk membuktikan siapa yang benar di antara kita. Siapa yang benar di antara kita. Itulah kita ya. Manusia ya. Kita ingin apa? Supaya kita saya kan perlu pendeta, saya perlu untuk supaya nama baik saya itu diperbaiki. Ya. Apalagi kalau sudah ditampilkan di wall Facebook segala macam. Seluruh dunia seakan-akan mengutuk saya. Saya harus menyatakan apa itu kebenaran. Dan kebenarannya ini. Mungkin itu betul itu kebenaran tersebut. Tapi Yesus gimana ya?
Dia tidak membalas dengan apa? Mencaci maki. Ketika ia disalahkan padahal dia benar, dia tidak membalas. Apakah ini sesuatu hal yang apa ya? Yang mana, aduh terima-terima sajalah. Ya, Pendeta Rantuk sudah ajarkan nih kita jangan balas, kita biarkan saja kita dihantam kiri kanan, biarkan saja. Pengajaran Alkitab bukan begitu juga ya. Pengajaran Alkitab ada yang akan membalas dendam bagi kita, tapi bukan diri kita. Ya, pengajaran Alkitab ini, ajaran ini yang tanda biru ini. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Seringkali kita berada dalam posisi yang benar dan kita ingin dibenarkan. Ya. Kita ingin membela diri dan lain sebagainya. Tetapi Yesus dia apa? Dia menyerahkannya. Penghakiman Allah itu kapan terjadi? Pada saat Yesus bangkit, baru baru Yudas dihakimi, orang-orang Yahudi itu dihakimi, orang-orang Romawi yang menusuk Yesus dan membunuh Yesus itu dihakimi saat itu. Tidak. Yesus penghakiman atau keadilan yang diberikan kepada Yesus itu nanti setelah Yesus datang di kali yang kedua. Sudah lama sekali. Kalau kita saat ini, kita pada saat kita mengalami penganiayaan, mengalami masalah, kita mau supaya keadilan itu terjadi menjadi bagian kita saat ini. Itulah sebabnya ada perkataan statement yang orang dunia ini ya. William Ewart Gladstone dia katakan keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak. Justice delayed is justice denied. Jadi kalau sampai ada seorang yang bawa perkara mereka kepada seorang hakim, lalu hakim itu tunda-tunda keadilan bagi orang yang benar tersebut, maka tidak ada keadilan. Ya, tidak ada keadilan bagi orang yang ditunda keadilannya. Pengadilannya ditunda itu tidak ada. Tapi kalau kita lihat, keadilan bagi Yesus itu sangat jauh tertunda. Sangat jauh tertunda. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Tapi balasannya itu akan terjadi kapan? Pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Disitulah, itulah Yesus kita. Ia menyerahkan itu. Walaupun tidak seketika itu keadilan itu diberikan kepada Yesus, tetapi itu akan apa? Itu akan terjadi pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Ini satu pelajaran yang sangat menyentuh saya. Kenapa? Karena saya sebagai pendeta, saya nggak mau bilang secara spesifik. Saya pernah merasakan ketidakadilan. Ya. Saya merasakan ketidakadilan. Saya merasakan ini satu hal yang salah telah diajukan pada saya dan saya mencoba untuk membela diri saya. Artinya untuk menyatakan apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi ini yang saya pelajari. Ini yang saya pelajari. Saat kita benar, saat saya benar, disitulah saya dapat melakukan kesalahan yang paling besar. Ya. Pada saat saya berada dalam posisi yang benar dan saya ingin membuktikan kebenaran saya, disitulah saya dapat melakukan kesalahan yang besar. Ya. Melakukan kesalahan besar. Ya. Gantinya saya membawa orang kepada pertobatan, saya mungkin bisa menyebabkan orang tersebut dipermalukan oleh orang dunia. Waduh betul, waduh pendeta Rantung benar. Betul, orang bisa tepuk tangan, saya benar. Tetapi orang yang saya buktikan kesalahannya dan kebenaran saya, orang itu mungkin akan hilang untuk selama-lamanya. Saat kita benar, kita bisa melakukan kesalahan yang paling besar. Yesus berkata, ya, Yesus berkata di sini, lihat, saya itu benar, ya. Tetapi saya ingin melepaskan hak-hak saya yang benar ini, ya. Saya ingin lepaskan, ya, hak-hak saya yang benar tersebut dan saya serahkan itu kepada Dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Pada saat Dia dilukai, apa yang terjadi? Dia memiliki tetap kasih. Sementara ya, sementara murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus dan Yudas apa dikatakan berusaha untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus. Di ayat Yohanes 13 ayat 1 sampai 5 katakan apa? Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi muridnya. Demikianlah sekarang. Dulu dia mengasihi. Sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Lalu kemudian ini kepada siapa kasih ini akan dia tunjukkan? Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lalu apa yang kemudian Yesus katakan? Yesus akan usir Yudas, mempermalukan Yudas saat itu. Betul, Yesus katakan ada salah seorang di antara kamu, tapi Yesus tidak sebut nama. Ya, Yesus tidak sebut nama.
Tapi Yesus, di sini apa yang Yesus lakukan kemudian kepada orang yang akan mengkhianati dia, dia tetap memiliki kasih sampai pada kesudahan. Mari kita baca ayatnya. Kita sudah baca ayat yang kedua. Mari kita lompat ke ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan kebenarannya dan kata lainnya. Jubah kebenarannya. Dia melepaskan hak-haknya. Dia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang. Apa yang Yesus lakukan pada seorang pengkhianat, pencuri, koruptor, yang akan melukai Yesus dengan kejahatan yang dianggap paling jahat di dalam seorang yang sangat tidak berdosa, juru selamat umat manusia. Apa yang Yesus lakukan kepada seorang pengkhianat, pencuri yang pengkhianat dan lain sebagainya. Yesus membasuh kakinya. Kiranya ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.